Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Indralaya ingin mempresentasikan materi perbedaan dan persamaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, ada Dita Putri Pratama. Yang ketiga, ada Reka Deviani. Yang keempat, ada Syawalia Barokatina. Dan yang terakhir, ada Uli Amrina. Oke, baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudari Uli. Kepada Saudari Uli, saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 menjadi penyempurnaan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, perubahan kurikulum ini berwujud pada kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian. Kurikulum 2013 bertujuan membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia serta meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Karakteristik dari kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa bangsa ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Uli. Materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Dita. Kepada Saudari Dita, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya, Dita Putri Pratama dari kelas Indralaya. Saya akan menjelaskan kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, teman-teman, kurikulum 13 revisi 2017 itu adalah kurikulum yang ditekankan untuk mengarahkan dan membentuk budi pekerti dan akhlak mulai sesuai kompetensi pendidikan. Kurikulum ini juga telah dirancang di RPP, yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu PPK, penguatan pendidikan karakter. Lalu yang kedua yaitu 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Lalu yang ketiga HOTS. Dan keempat yaitu adalah gerakan literasi sekolah. Saya akan menjelaskan apa itu PPK. PPK itu adalah mengenai pendidikan karakter dengan teori maupun praktek pendidikan. Lalu yang 4C yaitu mengajak siswa untuk dapat kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Lalu yang ketiga HOTS. HOTS ini memberikan kemampuan bukan hanya kemampuan mendasar tetapi kemampuan tingkat tinggi. Lalu yang terakhir yaitu literasi. Literasi ini diharapkan agar siswa dapat disisipkan dalam setiap tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih Saudari Dita. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Reka. Kepada Saudari Reka, saya persilahkan. Saya Reka Deviani, kelas Indralaya, akan memaparkan materi perbedaan kurikulum tahun 2013 dan kurikulum tahun 2013 revisi tahun 2017. Yang pertama, pada kurikulum tahun 2013, pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik atau tahapan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan menyajikan informasi. Sedangkan pada kurikulum tahun 2013 revisi tahun 2017, pendekatan saintifik bukanlah satu-satunya pendekatan saat pembelajaran. Yang kedua, pada kurikulum tahun 2013, komponen silabus terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar,
indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan pada kurikulum tahun 2013, revisi tahun 2017, komponen silabus lebih ramping, hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pada kurikulum tahun 2013, penilaian pembelajaran terdapat pada ulangan harian, ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS. Sedangkan pada kurikulum tahun 2013 revisi 2017, penilaian pembelajaran terdapat pada penilaian harian atau pengganti ulangan harian, penilaian akhir semester atau pengganti UAS untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun pengganti UAS untuk semester 2. Oke, terima kasih Saudari Reka. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Sapna. Kepada Saudari saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Masih mengenai perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017. Yang keempat, kurikulum 2013 edisi lama dalam RPP-nya atau rencana pelaksanaan pembelajarannya harus menyebutkan nama metode yang digunakan dengan lembar penilaian yang terpisah dari lembar materi. Nah, sedangkan kurikulum 2013 revisi 2017 tidak harus menyebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan pembelajarannya dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaiannya. Nah, yang kelima, kurikulum 2013 edisi lama, proses pembelajaran dalam RPP-nya memfokuskan untuk memahami bacaan dan tulisan bagi peserta didik. Nah, sedangkan kurikulum 2013 edisi revisi 2017 proses pembelajarannya itu mengembangkan dan lebih memfokuskan tentang penguatan pendidikan karakter atau yang sering disingkat dengan PKK, terus literasi, kemudian 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Nah, serta HOTS ialah Higher Order Thinking Skill. Nah, dari perbedaan-perbedaan di atas dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 revisi 2017 ini tidak terlalu signifikan. Namun, perubahan difokuskan untuk meningkatkan hubungan atau keterkaitan antara kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Sapna. Materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Syawal. Kepada Saudari Syawal, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi persamaan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017. Selain perbedaan, kurikulum 2013 dan kurikulum revisi 2017 memiliki beberapa persamaan, yaitu 1. Nama kurikulum. Nama kurikulum edisi baru ini tidak diubah menjadi kurikulum nasional, masih tetap sama. Akan tetapi kurikulum 2013 revisi 2017 yang berlaku secara nasional. Setiap sekolah wajib memakai kurikulum ini. Kedua, jenis-jenis mata pelajaran. Jenis mata pelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017 masih sama, mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, agama, dan lain-lain. Tidak ada yang berubah. Ketiga, mata pelajaran peminatan pada jenjang SMA. Mata pelajaran peminatan ini masih sama konsepnya dengan kurikulum 2013 revisi 2017. Misalnya untuk jurusan IPA, mata pelajaran peminatannya itu ekonomi, dan untuk jurusan IPS pada mata pelajaran peminatannya ialah fisika. Namun yang membedakan dengan kurikulum 2013 revisi 2017, ini ditambah mata pelajaran kimia untuk IPS dan sosiologi untuk IPA. 4. Lamanya waktu belajar. Lamanya waktu belajar pun masih sama.
baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA, masih menggunakan sistem full day, Senin sampai Jumat. Waktu belajar tingkat SD dari jam 7 sampai jam 12. Waktu belajar tingkat SMP dari jam 7 sampai pukul 14. Dan waktu belajar tingkat SMA dari pukul 7 sampai pukul 15. Sebenarnya waktu belajar ini masih tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Ada yang masuk jam 7 dan ada juga yang masuk jam 8. Kelima, ekstrakurikuler. Setiap sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, terutama pramuka. Adapun ekstrakurikuler lainnya seperti karate, basket, futsal, PMR, tari, dan lain sebagainya. Biasanya ekstrakurikuler ini dilakukan pada hari Kamis. Namun ada pula sekolah yang melakukan ekstrakurikulernya di hari Sabtu. Tapi kembali lagi kepada kebijakan setiap sekolah. Keenam, proses belajar. Proses belajarnya pun masih sama. Pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi 2017, siswa diharuskan lebih aktif daripada guru. Guru hanya menjelaskan beberapa materi dan selebihnya ialah siswa. Proses ini dilakukan agar siswa lebih aktif, berani berpendapat, dan lebih menguasai materi pembelajaran. Ketujuh, itu pendekatan yang sama. Setiap mata pelajaran masih menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik dengan tahapan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba atau mengumpulkan data, mengalokasikan atau mengelola, dan kelima, mengomunikasikan atau menyajikan baik kurikulum 2013 maupun kurikulum 2013 revisi 2017. Hanya saja pada kurikulum revisi 2017, pendekatan saintifik itu bukanlah pendekatan yang satu-satunya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan, apa yang kami paparkan mudah dicerna dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan satu pantun. Anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.